Banget pakai benda tumpul buat memukul Tuti. Dan benda tumpul itu bukan cuma dipukulin ke tubuhnya. Benda tumpulnya berusaha dimasukkan ke kemaluannya Tuti. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Satu Cerita. Selamat datang buat kalian yang baru nonton dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Jadi di channel Satu Cerita ini aku bakal bawain banyak banget cerita, mulai dari kasus-kasus yang tidak terselesaikan, kasus kriminal, teori konspirasi, sampai cerita horor pun aku bawain di channel ini. Jadi buat kalian yang suka dengan bahasan serupa, jangan lupa subscribe karena kita bakal tayang 1 kali 1 minggu. So, hari ini satu cerita apa yang bakal aku bawain? Sini aku ceritain. Di beberapa video sebelumnya, aku pernah bahas soal Leonardo Cianciulli atau pembunuh asal Italia yang mengubah korbannya jadi kue dan sabun. Kalau itu kan terjadi di Italia ya, pada abad pertengahan gitu. Nah, bayangin ada seorang pembunuh asal Indonesia yang mengubah korbannya menjadi soto daging khas Lamongan. Bener-bener ngeri banget kalau misalkan aku bayangin itu terjadi sekarang gitu ya. Dan ini adalah tragedi soto daging Kampung Rambutan. Oke, kita harus tahu dulu nih dalang dibalik tragedi ini. Jadi dalang dibalik tragedi ini adalah seorang pria bernama Benget Situmorang. Benget ini adalah pria asal Samosir, Sumatera Utara yang lahir pada tahun 1977. Benget ini adalah anak sulung, anak laki-laki pertama, dan dia punya 3 adik guys. Jadi mungkin sebagai anak sulung gitu ya, sebagai anak sulung pertama, dia ini akhirnya merantau lah ke Jakarta pada saat itu. Sebagai perantau pasti apapun kerjaan dikerjain gitu ya waktu itu supaya bisa dapat penghasilan. Nah, Benget ini waktu pertama kali datang ke Jakarta, dia ini berprofesi sebagai supir Metro Mini jurusan Blok M Kemanggisan. Udah merantau nyari kerja, tapi Benget ini masih hidup sendirian guys. Akhirnya dia berpikir lah, masa sih gini-gini aja gitu ya di perantauan tinggal sendiri. Akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan dan menjalin hubungan dengannya. Perempuan ini bernama Rohini. Karena mereka sudah menjalin hubungan cukup lama, akhirnya Benget dan Rohini ini memutuskan untuk menikah pada tahun 2000 guys. Tepatnya di tanggal 27 November. Dari pernikahannya itu mereka dikaruniai 2 orang anak guys. Tapi setelah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, Benget ini bukan menjadi suami yang baik atau menjadi ayah yang baik. Dia ini malah bermain di belakang. Dia memiliki hubungan gelap dengan perempuan lain. Perempuan ini bernama Darna Sri Astuti. Darna atau Tuti ini lebih muda 3 tahun guys dari Benget. Jadi mungkin dia kepincut karena masih muda kali ya. Tapi yang namanya perselingkuhan pasti akan tercium juga gitu ya. Akhirnya Benget ini tidak pandai menyembunyikan perselingkuhannya. Jadi Rohini ini merasa curiga karena Benget ini tidak pernah pulang ke rumah guys. Itu benar-benar hal yang janggal dong. Sekalinya Benget pulang, dia ini dimintain uang sama istrinya. Ya wajar kan, seorang suami harusnya ngasih nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya gitu ya, buat beli kebutuhan, buat beli makan, buat beli keperluan dan lain sebagainya. Udah jadi kebutuhan Benget dong. Jadi pas Benget pulang, dia itu dimintain uang sama Rohini, tapi bukannya dikasih uangnya, Rohini ini malah disiksa guys sama Benget karena minta uang. Gak cuma dibentak-bentak, Benget ini melakukan KDRT terhadap Rohini gitu. Dan dia ini mengancam juga kalau misalkan Rohini macem-macem dia akan dibunuh. Bener-bener kayak minta berlian sekarung gitu ya permintaannya, sampai disiksa, padahal kan minta yang jadi kewajiban. Dengan banyaknya ancaman dan KDRT yang diterima sama Rohini ini kayaknya udah gak bisa terima nih. Akhirnya dia melaporkan Benget ke kepolisian karena KDRT-nya itu mereka ini memilih jalan damai guys. Pada akhirnya Rohini dan Benget akhirnya menempuh jalan damai. Setelah menempuh jalan damai, tuntutan pun dicabut dan ternyata Benget masih melakukan KDRT guys. Udah ditempuh jalan damai pun Benget masih berulah, dan kali ini lebih parah guys. Dia ini menyiksa Rohini. Dia memukul mata istrinya sendiri, mata kiri istrinya, sampai mengalami kebutaan. Coba bayangin, suami mana yang tega membuat mata istrinya menjadi buta. Itu menjadi momen titik balik bagi Rohini untuk menyudahi rumah tangganya bersama Benget. Karena dia gak bisa dong
terus-menerus berada di dalam rumah tangga yang isinya cuma KDRT doang gitu. Dan pada akhirnya setelah 11 tahun menikah, Rohini menggugat cerai Benget dan akhirnya mereka berdua bercerai pada tahun 2011. Setelah bercerai itu, Benget memulai kehidupannya dengan istrinya yang baru, yaitu Darna alias Tuti, selingkuhannya itu tadi. Jadi Benget ini memulai kehidupan baru dengan profesi baru juga. Asalnya dia ini seorang sopir Metro Mini, sekarang dia beralih profesi menjadi pedagang soto Lamongan di sekitar terminal Kampung Rambutan. Ternyata usahanya Benget ini rame banget. Jadi soto Lamongannya itu banyak banget dikunjungi sama orang dan tetangga-tetangganya sampai bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa gitu seorang Benget berjualan soto Lamongan dan rame banget. Dan ternyata usut punya usut, usaha yang dilakukan Benget itu bukan cuma soto Lamongan guys. Yang bikin rame usahanya itu adalah Benget berjualan minuman keras atau tuak di sana. Ya pasti secara diem-diem kan itu jatuhnya ilegal gitu ya. Dan warga juga sebenarnya udah risih banget sama usahanya Benget yang ilegal karena menjual miras gitu ya. Dan warga juga udah sering memperingatkan Benget terkait hal itu. Tapi ya karena Benget banyak uang dari penjualan miras itu, dia tetap mempertahankan usahanya. Dia tetap berjualan miras secara diam-diam. Baru aja aku bilang dia ini mau memulai hidup baru dengan pasangan baru dan pekerjaan baru, tapi Benget ini berulah lagi guys. Dia ini gak bisa dapat duit banyak dikit. Ternyata dia berselingkuh lagi dari Tuti yang sebelumnya selingkuhannya juga. Ini benar-benar pusing. Benget ini benar-benar playboy menurut aku. Benget ini menjalin hubungan gelap dengan seorang tukang jamu yang bernama Tini. Nah Tini ini biasanya suka berjualan jamu di daerah terminal situ. Jadi gak jauh lah dari tempat jualannya Benget. Sama seperti kejadian istri sebelumnya, Tuti ini mengetahui bahwa Benget ini melakukan perselingkuhan gitu ya. Pas udah dikonfes, ternyata Benget ini malah melakukan KDRT juga kepada Tuti. Dia ini benar-benar gak mau disalahin. Kali ini next level sih perselingkuhannya. Benget ini benar-benar menunjukkan bahwa dia berselingkuh di depan matanya Tuti sampai dia berani untuk mengajak selingkuhannya si Tini untuk tinggal bertiga. Jadi mereka tinggal Benget, Tuti dan Tini tinggal serumah. Pas udah tinggal bertiga, mereka ini sering banget berantem guys. Ya apa sih yang bisa diharapkan gitu ya dari 3 orang yang memiliki masalah gitu loh. Tapi dengan kelakuannya Benget yang udah keterlaluan melalui perselingkuhannya itu, bisa-bisanya Benget ini menuduh Tuti melakukan perselingkuhan. Jadi pada tanggal 2 Maret 2013, Benget ini bilang kalau Tuti ini berselingkuh. Tapi Tuti ini menyangkal perkataan Benget karena dia memang tidak selingkuh. Ya namanya orang emosi gitu ya. Benget ini tetap percaya kalau Tuti ini selingkuh. Akhirnya dia melakukan KDRT lah kepada Tuti. Disiksalah Tuti ini dari jam 1 malam sampai subuh guys. Disiksanya ini bukan cuma ditampar atau dipukul, tapi Benget pakai benda tumpul buat memukul Tuti. Dan benda tumpul itu bukan cuma dipukulin ke tubuhnya, benda tumpulnya berusaha dimasukkan ke kemaluannya Tuti. Gak cukup sampai di situ, gak cuma pakai benda tumpul doang, Benget menggunakan tangannya yang dikepalkan untuk dimasukkan ke kemaluannya Tuti. Bener-bener dirusak banget guys. Aku pas baca berita ini kayak miris sendiri gitu loh. Kalian kira sampai di situ? Enggak guys. Benget ini ngambil 1 botol dan dia masukin air panas ke dalam botol itu. Jadi kan botolnya agak anget-anget tapi ya panas tetap gitu kan. Botolnya ini dimasukkan ke kemaluannya Tuti. Jadi kayak benar-benar berturut-turut, udah benda tumpul, tangan, terus sekarang botol dimasukin ke kemaluannya Tuti. Setelah dia siksa habis-habisan dari jam 1 malam sampai subuh itu, akhirnya Benget nyadar nih, waktu subuh dia ngeliat Tuti udah gak bergerak. Akhirnya dia nyadar kalau misalkan istrinya sudah tidak bernyawa. Dia panik lah, giliran kayak gitu aja dia panik ya. Akhirnya dia meminta bantuan kepada Tini selingkuhannya untuk menghapus jejak-jejak agar jasadnya Tuti tidak ditemukan. Gimana caranya? Nah, Benget ini minta Tini untuk beli trash bag besar untuk memasukkan tubuh-tubuhnya Tuti. Dan dia juga minta sebilah pisau untuk memotong daging. Ya kalian pasti tahulah apa yang dilakukan oleh Benget kepada tubuhnya Tuti. Dia memutilasi guys menggunakan pisau daging itu. Dimulai dari 2 kakinya dulu. Benget memotong 2 kakinya Tuti. Habis itu naik ke bagian perut, dia belek perutnya Tuti. Dia keluarin semua organ-organnya. Dia masukin ke dalam trash bag hitam tadi. Udah dikeluarin semua organ-organnya, naik lagi ke bagian atas. Kepala Tuti dipenggal sama Benget.
Karena mungkin jasadnya masih cukup besar, akhirnya Benget membelah dua jasadnya Tuti secara vertikal guys. Hasil mutilasinya itu ada 7 kantong plastik besar. Setelah dimutilasi, untuk membuang jasadnya Tuti yang tadi udah dimasukin ke kresek-kresek itu, Benget ini menyewa mobil temannya, mobil angkot seharga 250.000. Abis itu dia minta bantuan Tini buat masukin semua trash bagnya itu ke dalam angkot. Dan udah semuanya dimasukin ke dalam angkot, Benget dan Tini mengendarai angkotnya ke tol Cikampek arah Bekasi. Dan selama perjalanannya itu mereka nyebar trash bagnya supaya gak ketahuan gitu, gak di satu titik doang ngebuangnya. Tapi ya tetap aja, segimanapun kejahatan ditutupin pasti akan tercium juga. Kebesokan harinya ada petugas berwajib yang memang biasa suka patroli daerah situ, daerah tol Cikampek arah Bekasi gitu ya. Dan dia menemukan ada kantong plastik berisikan potongan manusia. Dan setelah ditelusuri sepanjang jalan itu memang banyak trash bag lain yang isinya tubuh manusia juga. Setelah dikumpulin semua trash bag itu dan dilihat isinya, ternyata masih kurang 2 bagian tubuh guys. Ternyata untuk menemukan siapa pelaku di balik pembuangan kantong-kantong kresek yang berisi anggota tubuh manusia itu nggak begitu susah guys. Karena ternyata waktu Benget melakukan aksinya itu ada 2 temannya yang bernama Juhaedi dan Yusuf Effendi. Mereka ini ngelihat secara langsung kalau Benget membuang beberapa trash bag di sekitaran jalan tol Cikampek arah Bekasi. Pas berita udah naik nih, ditemukan bahwa ada banyak trash bag yang berisi potongan tubuh manusia. Juhaedi dan Yusuf Effendi ini langsung mengingat-ingat kejadian yang mereka alami kemarin. Mereka ngelihat kalau Benget ini membuang trash bag itu. Langsunglah mereka melapor ke kepolisian untuk memberikan keterangan. Ketika penelusuran dilakukan, ternyata saksi mata bukan cuma Juhaedi dan Yusuf Effendi, ada juga seorang supir taksi yang lagi narik daerah situ. Dan dia ngelihat bahwa ada seorang supir angkot yang membuang plastik-plastik besar, dan itu ternyata adalah Benget. Akhirnya udah banyak keterangan dari saksi, Benget dan Tini pun diringkus oleh polisi dan dilakukan penggeledahan di rumahnya. Ketika rumahnya digeledah, polisi menemukan ada alat-alat bukti yang digunakan Benget untuk memutilasi Tuti, yaitu trash bag dan pisau pemotong daging. Dan tadi kan aku bilang ketika dikumpulkan semua anggota tubuhnya itu kurang 2 anggota tubuh lagi guys. Dan rumornya 2 anggota tubuh itu digunakan Benget untuk menjadi bahan di dalam soto lamongannya, buat menjadi daging di dalam soto lamongannya. Polisi juga bilang kalau misalkan sayatan-sayatan si Benget ini waktu memutilasi Tuti benar-benar rapih banget, kayak dia udah udah sering melakukan hal itu. Ya karena profesinya sebagai tukang soto lamongan gitu ya, mungkin sudah sering bergelut dengan daging, memotong daging, jadi dia menerapkan ilmu yang seharusnya tidak dia pakai untuk tubuh manusia. Dan katanya Benget juga ngaku kalau misalkan sebelum dia membuang jasad-jasadnya Tuti, bagian tubuhnya itu dimasukkan dulu ke dalam freezer, yang mana mungkin freezer itu adalah tempat dimana dia menyimpan bahan-bahan atau daging untuk soto lamongannya guys. Orang-orang ngira kan kayak mungkin Benget dan Tini ini punya kelainan jiwa gitu sampai mau memutilasi Tuti, sampai tega memutilasi seseorang gitu. Tapi ternyata setelah dicek kejiwaannya, mereka berdua ini normal guys, nggak ada indikasi bahwa mereka memiliki gangguan jiwa. Nah terus gimana hukuman untuk mereka berdua? Tini ini saat dilakukan persidangan dia divonis 14 tahun penjara guys. Nah kalau misalkan si Benget ternyata dia ini sakit parah sampai dia nggak bisa melakukan persidangan, jadi harus ditunda dulu sidangnya. Sebelum akhirnya sidang dilanjutkan tanggal 30 September tahun 2013, Benget ini keadaannya kronis banget guys dari penyakit yang dia derita. Dan akhirnya dia meninggal dunia karena riwayat penyakit paru-parunya yang udah parah banget. So menurut kalian gimana guys soal soto lamongan daging manusia ini? Bener-bener gila sih menurut aku. Dan anehnya lagi gitu ya mungkin ini udah takdir sih, si Benget ini meninggal sebelum dijatuhi hukuman guys. So aku pengen denger dari kalian, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah, sekalian tulis di kolom komentar di bawah hal atau cerita apa lagi yang harus aku bahas di next episode. Kalau gitu terima kasih banyak buat yang udah nonton. Aku Zalfa, sampai jumpa di satu episode berikutnya.